Kalian konten kreator, udah biasa dong ngeliat video-video yang kayak gini. Nah, videonya tuh kita buat dengan alat yang namanya gimbal. Harusnya kalian udah tahu lah ya, gimbal itu apa, ya kan? Tapi buat yang belum tahu, kurang lebih ini adalah stabilizer untuk HP ataupun kamera. Tapi yang kali ini kita bakal bahas buat di HP ya, agar video kalian tuh tetap smooth gitu, walaupun kalian sambil bergerak atau pergerakan yang cukup cepat. Tapi di gimbal ini nggak cuma itu doang loh fiturnya. Ada fitur buat kita-kita yang nggak punya videographer dan butuh dibantu shoot. Ya, gimbal ini ada jawabannya. Apa itu? Soal-soal aja kita bahas ini di Bricka Steady Pro. Kita mulai dengan kelengkapannya. Dengan beli stabilizer ini, kita udah gak perlu lagi bingung cari case ya, karena kalian sudah dapat satu buah case yang hard case gitu, jadi bisa banget bawa kemana-mana. Dan dalam paket penjualnya aja, selain dapat hard case, kita juga dapat beberapa perintilan tuh, seperti tripod mini, mounting untuk ke action cam, dan juga kabel tentunya. Lanjut ke bagian desain gimbalnya. Sebenarnya ini seperti gimbal 3 axis lah pada umumnya ya, bentuknya ya kayak gitu aja sih pada umumnya ya. Solid bahannya, gripnya juga kayak ada karet-karet yang dikit, jadi kita nggak mungkin kepleset lagi gitu. Di bagian belakang kita ada temuin tombol yang bisa dipencet untuk si stabilize-nya makin ngegrip, makin ngikutin gitu. Dan beberapa tombol fungsi lainnya di bagian depan. Itu nanti kita bahas ya satu-satu ya. Kita mulai dari cara penggunaannya. Ini cukup mudah kok. Kalian tinggal jepit aja smartphone kalian nih. Terus kalian nyalain si Brickanya. Dan kalau kalian mau disesuaikan untuk konten portrait ataupun landscape, itu disesuaikan aja si pengunci di bagian belakangnya. Nanti kalau misalnya memang nggak bisa stable atau keberatan smartphone-nya, kalian kuncinya salah, itu ada indikator merah di bagian bawahnya tuh. Ini udah cukup mudah untuk pemasangannya. Selain menjadi gimbal, Bricka Steady Pro ini juga bisa kita gunakan buat bikin konten sendiri karena ada mode trackingnya. Kalian tinggal download aja aplikasi Brickanya, connect lewat Bluetooth, dan kalian sudah bisa merasakan beberapa fitur yang tidak ada di tombol-tombolnya itu ya. Ya, kalian bisa tracking, tinggal dikasih tripod yang panjang atau tinggi, dan ya Bricka kalian bisa tracking muka kalian gitu. Jadi cocok lah buat kita-kita yang dulu sebelumnya kan gue juga content creator sendiri ya, yang gak ada videografernya. Jadi ya itu cocok banget. Nah, begini kalian kalau merekam dengan auto follow untuk si objeknya, jadi kita nggak perlu kameramen lagi gitu. Ya kita tinggal ngomong aja sambil jalan, dan ini juga cukup apa sih bilangnya, real time, cukup cepat untuk pendeteksi si wajahnya itu. Dan ya ini gue juga rekam hasilnya langsung dari si aplikasi Brickanya dengan dengan device Xiaomi 15 yang pastinya hasilnya udah pasti bagus juga ya. Jadi ya gimana menurut kalian? Nah, apakah sangat membantu untuk dari segi dari segi auto trackingnya? Kalau menurut gue sih ini sangat membantu ya. Selain mode-mode itu, kita juga bisa banyak hal lewat aplikasinya ya. Kita bisa juga nge-tracking si objek dengan kita tarik aja si layar HP kita untuk nge-tracking lah pergerakan dari si objek itu gitu. Dan itu juga ada fitur-fitur penting yang ada di bagian tombol-tombol fisiknya. Seperti ada tombol zoom, terus juga kita bisa geser-geser ke kiri, ke kanan, ke atas untuk si gimbalnya. Kemudian kita juga bisa akses cepat untuk tombol recordnya dan pengubahan mode. Mode di sini total sih ada 5, dan ini 5-nya ini macam-macam, masing-masing ada penjelasannya nih. Nah, pada mode PF ini si gimbal bakal follow ke kiri atau ke kanan aja nih. Nah, kalau di PTF ini jauh lebih adjustable lah, dia juga bisa naik turun, tapi tetap masih ngelock di suatu objek itu ya. Nah, pada mode L ini itu bener-bener ngelock banget, dia mau ke kanan kiriin kalian tuh nggak bisa geser-geser lah, kayak rasa ini dia ngelock banget ke si objeknya itu. Nah, kalau di POV ini jauh lebih fleksibel, biasanya umumnya dipakai buat dalam mode yang ekstrim mungkin, atau yang nggak perlu ngelock suatu objek. Ya entah kalian buat konten jogging gitu ya, lari gitu. Ya ini jauh lebih bagus untuk mode yang ini. Nah, di sisi sampingnya di sini kita juga bisa ngeliat ada port Type-C dan port Type-A. Ini menarik banget nih. Port Type-C-nya itu charging out, dan untuk pakainya pun ini si gimbalnya harus dalam mode mati ya. Tapi ini terasa cukup unik dan kayak
bakal kalian pakai kah fitur ini gitu untuk charging? Selain video biasa, kita juga bisa bikin timelapse yang bisa kita set dari titik awal hingga titik akhirnya. Jadi timelapse kalian itu si gimbalnya bergerak gitu loh. Dan ya, kalian bisa lihat dari B-rollnya itu ya, kayak lebih menarik jadinya timelapse kalian. Nah, untuk harganya ini cuma sekitar 1,2 jutaan aja sih. Kalau kalian lihat di e-commerce ya, sebenarnya harga yang dikasih sih terasa seperti investasi, karena ya bikin konten kan juga menghasilkan cuan dong tentunya. Ataupun kalian-kalian yang wedding organizer ya, mungkin perlu bikin konten-konten untuk weddingnya seseorang, ya itu juga hitungan investasi. Ataupun kalau kalian food reviewer ya, ini juga cukup berguna loh buat nge-tracking wajah kalian, karena ya bisa aja food reviewer kan bergerak sendiri tanpa perlu kameramen kan. Link pembelian akan gue kalau di bawah. Dari segitu dulu gue perlu diri. Bye bye.